Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Ayu Lansari, NPM 1901070008, Prodi Tadris IPS, Institut IAIN Metro Lampung, kelas B semester 4. Jadi, di sini saya akan memaparkan proposal usaha yang telah saya buat, yakni yang bertema usaha varian camilan pedas gila. Di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas, yakni visi misi dan tujuan usaha, profil usaha, aspek pasar dan pemasaran, aspek pembuatan, aspek keuangan. Jadi yang pertama, visi, memunculkan suatu produk camilan pedas dengan inovasi baru yang berbeda dengan camilan lain yang sudah ada. Yang kedua, memberikan kepuasan pada konsumen yang menginginkan suatu produk camilan dengan sentuhan inovasi baru. Misinya, menggunakan kerupuk, pare, dan tahu sebagai bahan baku utama produk kami. Mengutamakan keberhasilan isi produk maupun kemasan produk. Mengutamakan kualitas produk untuk kepuasan pelanggan. Memberikan harga yang terjangkau kepada pelanggan. Tujuan dari usaha saya, yakni sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, sebagai inisiatif wirausaha dalam membuka suatu usaha, untuk melatih diri agar dapat berwirausaha dengan baik, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Nah, selanjutnya, profil usaha. Nama yang saya angkat yakni varian camilan pedas gila, jenis usaha makanan ringan. Jika usaha sudah mulai maju dan berkembang, maka usaha tersebut pasti akan membutuhkan karyawan. Nah, jadi struktur usahanya, pemilik, saya sendiri, Latifah Nur Ayu Lansari, pelaksana operasional, bagian produksi, itu terdapat 2 karyawan, bagian pengemasan, ada 1 karyawan, dan bagian distribusi, terdapat 1 karyawan. Aspek pasar dan pemasaran. Pemasaran, produk yang saya angkat, yaitu makanan varian camilan pedas gila, adalah makanan yang menggunakan bahan dasar kerupuk bawang, makaroni, tahu pong, dan pare sebagai bahan utamanya. Dan ada bumbu tambahan dan juga bubuk cabai sebagai bahan pendukungnya. Selanjutnya harga, 1 bungkus camilan dijual dengan harga 6.000. Pemasaran, segmen pemasaran penjualan produk camilan ini adalah masyarakat setempat, terutama para kaum muda dan juga melalui media sosial. Analisis SWOT, yang pertama strength, kekuatan, cita rasa produk yang banyak digemari kaum muda, yakni rasa pedas. 2. Weakness, kelemahan. Jika bisnis semakin maju dan berkembang, maka akan membutuhkan tenaga kerja. 3. Opportunity atau peluang. Bahan-bahan dalam pembuatan camilan ini mudah didapatkan. 4. Threatness atau ancaman. Persaingan bisnis yang cukup ketat karena pasti banyak pesaing bisnis yang memiliki usaha yang sama. Selanjutnya, ada aspek pembuatan. Langkah-langkah memasak seblak kering versi Bantet. 1. Rendam kerupuk dengan minyak minimal 30 menit atau sampai 2 jam juga bisa. 2. Setelah direndam dengan minyak, lalu nyalakan api. Setel api paling besar, biarkan sampai minyak berbunyi lalu kecilkan api. Ketiga, aduk-aduk terus kerupuk hingga kerupuk mengapung. Jika sudah mengapung, berarti tandanya kerupuk sudah matang. Keempat, biarkan sekitar 2 menit mengapung, baru diangkat supaya kerupuknya matang sempurna. Yang kelima, setelah itu angkat kerupuk, tiriskan dan taruh dalam nampan. Yang keenam, setelah kerupuk dingin, taburi bumbu dan aduk sampai tercampur rata. Yang terakhir, masukkan dalam toples. Yang selanjutnya, langkah-langkah membuat makaroni pedas. 1. Rebus makaroni selama 10 menit. Tambahkan sedikit garam dan minyak pada air rebusan, kemudian diamkan selama 5 menit dan tiriskan. Yang kedua, sediakan toples yang cukup besar, masukkan makaroni, kemudian tepung terigu. Jika toples tidak cukup besar, bisa dilakukan 2 kali. Tipsnya, masukkan makaroni, tepung, kemudian tutup toples dan digoncang-goncang hingga tepung merata ke bagian makaroni. Ketiga, siapkan minyak panas. Goreng dengan masukkan makaroni satu persatu supaya tidak saling lengket. Kemudian goreng hingga kecoklatan, lalu tiriskan. Yang keempat, goreng hingga makaroni habis. Lalu goreng daun jeruk sebentar saja sekitar 10 detik. Kemudian siapkan toples untuk membumbui hingga penyimpanan. Masukkan sesuai selera, garam, bubuk, cabai, dan bun cabai. Tutup toples, goncang-goncang toples hingga bumbu merata. Selanjutnya, cara membuat tahu crispy pedas. Yang pertama, ambil tahu pong dan sisihkan isinya. Balik tahu sehingga bagian dalamnya berada di luar. Yang kedua, aduk rata bahan pelapis.
Gulingkan tahu pong ke dalam air, kemudian gulingkan ke dalam bahan pelapis sampai terbalut rata. Yang ketiga, goreng tahu di dalam minyak yang sudah dipanaskan. Gunakan api sedang. Goreng sampai tahu matang kering dan berekstur garing. 4. Masukkan ke dalam kantong plastik bersama bahan taburan bubuk cabai dan penyedap rasa. Aduk sampai terbarut rata. Terakhir, cara membuat keripik pare pedas. Yang pertama, pare diiris tipis-tipis, kemudian rendam ke dalam air garam. Diamkan kurang lebih 30 menit, tiriskan hingga air benar-benar mengering. Yang kedua, campurkan tepung beras, tepung tapioka, garam, bubuk bawang, bubuk cabai, dan kaldu bubuk. Tambahkan air hingga adonan tidak terlalu kental, tetapi juga tidak terlalu cair. Yang ketiga, masukkan irisan pare ke dalam adonan tepung. Keempat, goreng pare hingga kecoklatan. Gunakan api sedang. Kelima, tips supaya keripik menjadi renyah, goreng 2 kali. Gorengan pertama asal matang dulu, kemudian angkat dan tiriskan. Lakukan hingga adonan habis. Setelah itu, goreng kembali keripik yang sudah ditiriskan hingga terasa kering. Selanjutnya, aspek keuangan. Jadi, usaha saya ini membutuhkan biaya bahan baku 484.000 per hari. Jika dijumlahkan dalam 1 bulan, jadi membutuhkan biaya 14.520.000. Yang kedua, biaya tetap, yakni 100.000 per bulan. Yang ketiga, biaya operasional 450.000 per bulan. Jadi total keseluruhan dalam 1 bulan itu membutuhkan biaya 15.070.000. Harga penjualan. Jadi di sini dalam 1 bungkus camilan dijual dengan harga 6.000. Satu hari bisa dijual 200 bungkus. Jadi 200 bungkus dikalikan 6.000, maka akan mendapatkan uang sebanyak 1.200.000. Selanjutnya perhitungan keuntungan dalam per hari. Jadi pendapatan 6.000 dikali 200 bungkus itu 1.200.000. Laba bersih 1.200.000 dikurangi biaya bahan baku yakni 484.000. Jadi sisanya ada 716.000. Itu adalah nilai keuntungan yang diperoleh dalam waktu per hari. Selanjutnya, prosedur dalam perekrutan karyawan. Yang pertama, analisis dan rancangan jabatan. Kedua, job description. Yang ketiga, job specification. Yang keempat, job performance. Yang kelima, penarikan calon pegawai atau recruitment. Selanjutnya, cara meningkatkan disiplin tenaga kerja. Yang pertama, memberikan reward dan punishment. Seringkali karyawan tergoda untuk mencapai target tertentu demi mendapatkan bonus atau hadiah dan cenderung berusaha menghindari punishment walaupun berupa hukuman ringan. Kedua, memberikan pelatihan dan refreshing secara periodik. Pelatihan adalah cara Anda untuk dapat meningkatkan kemampuan karyawan. Yang ketiga, ciptakan ruangan kerja yang nyaman dan kondusif. Salah satu mimpi karyawan adalah menginginkan ruang kerja yang nyaman dan kondusif untuk mereka bekerja. Yang keempat, jangan terlalu banyak aturan kepada karyawan. Memperbanyak aturan bukanlah cara yang baik untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan. Buatlah aturan yang tak terlalu banyak dan tidak menghambat kinerja karyawan. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk. Yang pertama, memperluas target bisnis. Hal paling mudah untuk meningkatkan omset penjualan adalah dengan memperluas target bisnis. Yang kedua, fokus pada kualitas produk. Produk yang berkualitas pasti akan dicari oleh para pelanggan. Yang ketiga, menjaga kesetiaan pelanggan. Salah satunya dengan memberikan bonus dan selanjutnya bundling produk. Strategi bundling produk terbukti ampuh untuk meningkatkan penjualan dalam bisnis. Digital marketing. Strategi digital marketing memungkinkan Anda sebagai pebisnis melakukan penjualan ke berbagai lokasi yang lebih luas. Selanjutnya, berikan pelayanan terbaik. Ada pepatah mengatakan pelanggan adalah raja. Ini memang benar, tidak ada yang salah. Selanjutnya, berikan testimoni dan review. Pembeli mungkin tidak akan percaya dari kata-kata manis yang Anda berikan saat berjualan produk, tetapi pembeli akan lebih percaya dari testimoni dan review yang diberikan oleh pelanggan lain yang sudah membeli. Yang terakhir, perkuat brand. Meningkatkan brand awareness. Dengan brand yang kuat, Anda tidak perlu takut lagi untuk bersaing dengan bisnis sejenis.
Baik, itu tadi adalah pemaparan dari proposal usaha yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.